Khalid ibnu Walid, ia selalu waspada dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa. Alfa tahu? Tahu? Apa? Nggak datang. Alfa tuh lupa arti alfa. Ingat ya. Kalau ditanya siapa yang alfa? Itu siapa namanya? Yang lupa. Misalnya Randy. Bukan, kalau dalam bahasa alfa kita itu bahasa Indonesia, alfa itu lupa ya. Kalau bahasa sehari-hari itu nggak datang, padahal yang benar tuh nggak datang itu namanya absen. Keadaannya memang aneh. Dialah yang dulunya menjadi pembunuh kejam yang menggetarkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Nah, jadi dalam perang Uhud dia itu masih kafir. Kemudian dia pula komandan perang yang melecutkan hati setiap penentang Islam di belakang harinya. Jadi setelah perang Uhud itu dia menjadi orang yang menentang, yang gak suka dengan orang Islam, dia paling menentang. Suatu hari ia melakukan dialog dengan dirinya pribadi dengan menggunakan akal sehat untuk merenungkan agama baru. Pandai akan akal pandai. Iya, Kak. Jadi dia ini termasuk orang yang berpikir kenapa harus memilih Islam, kenapa harus menjunjung Islam itu. Maka ia bermohon kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Kiranya ia mengulurkan gaib itu yang tidak nampak, Dek. Memberikan jalan petunjuk untuknya. Lalu bercahayalah ke dalam hatinya keyakinan yang mengembirakan. Ia berkata kepada dirinya, demi Allah, sungguh telah nyata. Iya, makanya dia tuh sudah mulai merasa di dalam dirinya yakin, maka dia menyebutkan kayak gitu. Dia tahu Tuhan. Sebenarnya manusia itu pada fitrahnya itu meyakini bahwa ada Tuhan kayak gitu. Cuman karena ada embel-embel dunia, maksudnya embel-embel tuh bagian-bagian dari dunia yang memasuki hatinya, misalnya takut diomongin orang, takut kekayaannya tidak diberi lagi kekayaannya dari keluarganya, maka dia menarik diri dan menutup hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Satu lagi karena kesombongan. Sungguh laki-laki itu adalah Rasul. Lalu sampai kapan? Aku akan pergi berangkat. Demi Allah, aku akan masuk Islam. Jadi dia itu, Mbak, sebelum masuk Islam dia tuh sudah meyakinkan di dalam diri dia. Dalam diri dia sudah yakin. Maka dia menyebutkan Allah tadi. Dia meyakinkan bahwa Rasul itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Maka dia akan berangkat, katanya. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah si Khalid tadi untuk mengambil tempatnya kelak dalam kafilah kaum muslimin. Aku menginginkan seseorang yang akan menjadi teman seperjalanan. Lalu kujumpai Utsman bin Tolha. Kuceritakan kepadanya apa maksudku. Iya, bisa tuh. Ada ya namanya itu ya. Tolha ya. Lalu kuceritakan padanya maksudku. Maksudnya itu ceritakan kepada Utsman bin Tolha tadi, dan ia pun segera menyetujuinya. Kami keluar berangkat bersama-sama di waktu hampir siang. Sewaktu kami sampai di suatu dataran tinggi, tiba-tiba kami bertemu dengan Amr bin As. Ia mengucapkan salam dan kami membalasnya. Kemudian ia bertanya, mau kemana tuan-tuan ini? Maka kami beritakan kepadanya maksud tujuan kami. Ia balik memberitakan maksudnya hendak menjumpai Nabi pula, hendak maksud Islam. Jadi si Amr bin As tadi ternyata mau pergi juga ke tempat siapa? Tempat Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, sama seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid tadi, sama temannya Utsman bin Tolha. Maka berangkatlah kami bersama-sama sampai ke kota Madinah di awal bulan Safar tahun yang ke-8 Hijriah. Dikala aku telah dekat dengan Rasulullah, aku segera memberi salam kenabiannya. Padahal dia belum Islam ya, belum syahadat ya. Tapi dia sudah mengakui bahwa ya Rasulullah kayak gitu. Dia menyapa dengan ya Rasulullah, Muhammad ya Rasulullah. Nabi pun membalas salamku dengan muka yang cerah.
Aku pun masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang hak. Maka sabda Rasul, sungguh aku telah mengetahui bahwa Anda mempunyai akal sehat. Dan aku berharap akal sehat itu hanya akan menuntun Anda kepada jalan yang baik. Aku berjanji setia kepada Rasulullah dan kataku, mohon Anda mintakan ampunan untukku terhadap semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah. Beliau menjawab, sesungguhnya keislaman itu telah menghapuskan segala perbuatan yang lampau. Kataku pula, sekalipun demikian ya Rasulullah. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, aku mohon engkau ampuni dosa Khalid bin Walid terhadap tindakannya menghalangi jalanmu di masa lalu. Sesudah itu datang pula Amr bin As dan Utsman bin Tolhah yang tadi ya. Kemudian mereka pun memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah. Nah, di sini ada hadis bahwa seseorang itu yang sudah masuk Islam, maka kesalahan dia sebelum masuk Islam itu sudah nggak ada lagi, dihapuskan. Jadi dia seperti Kebaikan yang masa lalu tetap kebaikannya. Jadi dia seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir nggak ada dosa. Kayak gitu. Jadi mulailah perhitungannya setelah Islam. Ya sudah berislam ya. Adakah Anda perhatikan ucapannya kepada Rasulullah? Mohon Anda mintakan ampunan terhadap dosa-dosa masa laluku dalam menghalangi jalan Allah. Orang yang memperhatikan ucapan itu dengan mata lahir maupun mata batin akan dapat memahami jelas dengan apa yang belum diketahuinya dari riwayat hidup orang yang sekarang menjadi pahlawan Islam dan pedang Allah ini. Dan setelah sampai ke taraf tersebut dalam kisah kehidupan Khalid, maka ucapannya itu yang akan menjadi dalil dan alasan untuk memahami pendirian dan menafsirkannya. Adapun sekarang, Khalid telah masuk Islam di bawah oleh kesadarannya. Tadinya kita lihat sebagai seorang penunggang dan penjinak kuda yang cekatan dari suku Quraisy. Kita saksikan ia seorang ahli siasat perang dari seluruh dunia Arab yang telah meninggalkan berhala pujaan nenek moyangnya. Jadi dia itu siasat perang, penjinak kuda, penunggang kuda yang ulung. Jadi dia mempunyai keahlian. Ulung tuh yang hebat. Ya. Jadi itu kelebihan Khalid. Nah, sekarang dia sudah menjadi seorang muslim. Iya, sahabat Nabi. Masih ingatkah Anda 3 orang syuhada pahlawan perang Mu'tah? Mereka adalah Zaid bin Harisa, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Mereka semua pahlawan perang Mu'tah di tanah Syria. Untuk keperluan perang ini, orang Romawi telah mengerahkan sekitar 200.000 prajurit. Dan di sana pula kaum muslimin menunjukkan prestasi gemilang. Dan masih ingatkah Anda apa kata-kata Rasulullah yang menghibur ketika kematian mereka sebagai syuhada? 3 orang perang Mu'tah sewaktu beliau bersabda, panji perang di tangan Zaid bin Harisa. Ia bertempur bersama panjinya sampai ia tewas. Jadi Zaid itu pada perang Mu'tah itu menewaskan Zaid. Kemudian panji itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi bendera Islam itu pertama dipegang oleh Zaid bin Harisa. Sudah meninggal Zaid, dikasih ke Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bertempur bersama panjinya, kemudian ia gugur, lalu diambillah bendera yang menyatakan kalau Islam itu bakal menang, maka Abdullah bin Rawaha yang memegangnya. Tapi ternyata ketiganya gugur juga. Dan sisa yang ketinggalan itu, kemudian panji itu diambil oleh suatu pedang dari pedang Allah. Allah membukakan kemenangan di tangannya. Siapakah kiranya pahlawan itu? Malaikat. Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid yang segera ikut menerjunkan diri dalam perang Mu'tah sesudah dia masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam itu ada peperangan namanya perang Mu'tah. Kemudian Khalid menjadi pimpinannya, ya. Langsung terjun. Iya. Jadi di bawah panglima yang bertiga yang telah diangkat oleh Rasul, Zaid, Ja'far, Ibnu Rawaha tadi yang sudah syahid. Kemudian
Sesudah panglima yang ketiga tewas ya, Sabit bin Arkom mengambil bendera tadi, bendera perang tadi, lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah pasukan Islam agar barisan mereka tidak kacau balau dan agar semangat pasukan tetap tinggi. Jadi langsung diambil supaya tahu ini ada pemimpinnya. Setiap gerakan itu pasti ada pemimpin. Setiap perangan ada pemimpin. Nggak mungkin sudah mati dibiarkan saja. Kocar-kacir pasti pasukan prajuritnya. Ya kocar-kacir. Karena prajurit itu melakukan apa yang diperintah oleh pimpinan. Maka langsung diambil oleh Sabit bin Arkom. Tak lama kemudian, dengan gesit ia melarikan kudanya ke arah Khalid sembari berkata kepadanya, "Peganglah panji ini wahai Abu Sulaiman." Jadi dikasihkannya kepada Abu Sulaiman. Si Abu Sulaiman tuh, Abu tuh kan anak, Sulaiman tuh ayah, Abu tuh ayah, Sulaiman tuh nama anaknya. Jadi anaknya ayahnya Sulaiman. Kalau Abu Sofyan? Nah, Abu Sofyan berarti ayahnya Sofyan. Tapi namanya memang Abu Sofyan. Aneh. Ada kan Ummu Kalsum, memang namanya Ummu Kalsum. Umi Kalsum. Bukannya Uminya si Kalsum, tapi namanya Umi Kalsum. Ya berarti dia sudah punya anak ya, Umi Kalsum temanmu kan. Kecuali ini Umi Ilma, memang anaknya Ilma. Khalid merasa dirinya sebagai seorang yang baru masuk Islam, padahal dia tuh baru masuk Islam tuh pada saat itu, tidak layak menjadi pemimpin pasukan. Nah ya, tidak layak. Maka apa yang dilakukannya? Tidak, tak usah, aku yang memegang panji. Dia nolak ke Sabit tadi. Anda lah yang berhak memegangnya, Anda lebih tua dan telah menyertai perang Badar. Sabit menjawab pula, ambillah, sebab Anda lebih tahu muslihat perang dari aku. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali untuk diserahkan kepada Anda. Kemudian ia berseru kepada seluruh anggota pasukan Islam, sediakah kalian di bawah pimpinan Khalid? Mereka menjawab, setuju. Padahal baru tuh. Dengan gesit, panglima baru ini melompati kudanya di dekapnya panji itu dan mencondongkan ke arah depan dengan tangan kanannya. Tak ubahnya hendak memecahkan semua pintu yang terkunci selama ini, dan sudah datang saatnya buat didobrak dan diterjang melalui jalan panjang. Dari saat itulah, selagi Rasulullah masih hidup maupun sesudah beliau wafat, kepahlawanannya luar biasa. Jadi sudah menunjukkan prestasi walaupun dia baru masuk Islam. Pimpinan tentara sekarang berada di tangan Khalid. Sesudah hasil pertempuran ditentukan, korban dari pihak kaum muslimin banyak berjatuhan. Tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, sedang bala tentara Romawi dengan bilangan yang jauh lebih besar terus maju laksana banjir yang menyapu medan. Dalam demikian itu tak ada jalan dan taktik perang dan bagaimanapun akan mampu merubah kesudahan pertempuran berbalik 180 derajat. Yang menang jadi kalah dan yang kalah jadi menang. Dan satu-satunya yang dapat diharapkan dari seorang pahlawan adalah bagaimana melepaskan tentara Islam ini dalam kemusnahan total dan menghentikan kurban-kurban yang terus berjatuhan. Nah, ini yang dibutuhkan pada pertempuran ini kan banyak tuh, musuh Romawi itu banyak pasukannya. Yang dibutuhkan ada satu orang pahlawan saja yang bisa melepaskan tentara Islam itu. Jangan sampai tentara-tentara Islam itu mati semua. Nah ya, dan yang sisa-sisanya yang nggak mati tadi ya sudah selamat mengundurkan diri secara tepat dan teratur dan tidak menghalangi, tidak hancur semua kayak gitu di medan pertempuran ini. Hanya pengunduran seperti itu termasuk barang mustahil. Tetapi bila benarlah apa yang dikatakan orang bahwa tak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani, maka siapa pula orang yang lebih berani hatinya dari Khalid? Ya, kepahlawanannya lebih hebat, pandangannya lebih tajam daripadanya. Di saat itu pula tampil pedang Allah menyorot seluruh medan tempur yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam laksana mata burung elang. Diatur ulangnya rencana dan langkah yang akan diambil secara cepat dan dibaginya pasukan ke dalam kelompok-kelompok besar
dalam suasana perang berkecamuk terus. Setiap kelompok diberi tugas sasaran, lalu dipergunakan seni yudanya yang nggak tahu seni yuda ini apa ya, yang membawa mujizat dan kecerdikan akalnya yang luar biasa, hingga akhirnya dengan izin Allah ia berhasil membuka jalur luas di antara barisan pasukan Romawi. Dari jalur itu pula sisa seluruh pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Keberhasilan ini adalah berkat kepahlawanannya, berkat keberanian disertai kecerdikan dan kecepatan bertindak yang tepat yang tak dapat dilupakan dalam sejarah. Dan disebabkan pertempuran inilah maka si Khalid diberi gelar si pedang Allah yang selalu terhunus. Jadi Khalid itu memberikan belum. Jadi Masih tebel, Mbak. Khalid itu memberikan, karena dia ahli siasat, yang tadi siasatnya seperti ini, karena melihat kondisi pasukan musuh seperti itu dan banyak yang bergelimpangan, maka dia mengubah siasatnya, jangan sampai pasukan muslim ini menjadi pasukan yang mati banyak, tambah banyak korban kayak gitu. Akhirnya dia bagaimanapun caranya harus membuat sisa-sisa yang ada, pasukan muslim itu yang ada jangan sampai mati semua. Nah, ini siasatnya bisa membuka jalur tadi, membuka jalur ya di antara barisan pasukan Romawi. Mas, kalau Mas Irham main catur sama Khalid kalah apa ya? Kalah dia, tinggal sekali tebas. Nah, Tidak main catur. sekali tebas sekali lang kalah. Kata skakmat langsung.